Baiklah saudara-saudara, kita sudah awali dengan doa. Saya mau karena kita bersyukur sahabat ini kita bisa dalam kelompok yang lebih kecil daripada sahabat-sahabat sebelumnya. Ya, saya mau supaya kita semua saudara-saudara kalau boleh lebih interaktif ya. Jadi tidak seperti khotbah, saudara hanya mendengarkan. Saudara boleh interupsi saya setiap kali saudara ada yang nggak jelas atau ada pertanyaan. Ya, pelajaran sekolah sahabat kita sekarang ini lanjutan dari minggu lalu. Ada beberapa poin yang penting yang saya mau sampaikan. Ya, jadi kesimpulannya saya mau berikan lebih dulu. Ya, kesimpulannya. Ya, saya mau tanya kepada pemimpin sekolah sahabat, Ibu Jublina. Menurut Ibu, apa kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat minggu ini? Silakan, Bu. Nggak dibaca, pendeta. Nggak sempat dibaca, jujur. Oh, karena tidak ada sekolah sahabat ya. Tidak ada sekolah sahabat. Oke. Maaf, saya berasumsi saudara masih punya sekolah sahabat. Oke. Namun begitu, ada yang belajar sekolah sahabat minggu ini. Ibu Jublina bisa dimaafkan karena memang nggak ada sekolah sahabatnya. Saya juga nggak punya. Tapi karena saya harus mengajar sekolah sahabat, saya harus cari, Bu. Ya, oke. Ya, ada yang belajar sekolah sahabat minggu ini? Ada? Nggak ada yang berani angkat tangan nih. Takut ditanya ya. Oke lah kalau begitu. Jadi beberapa pelajaran, beberapa inti daripada sekolah sahabat. Ada beberapa poin yang penting ya. Yang pertama ya, bahwa di dalam Alkitab ini pelajaran yang pertama itu hari Minggu ya. Hari Minggu judulnya ada tertulis menceritakan tentang Yesus saja ya. Kita tahu Yesus waktu dia dicobai ya. Waktu dia cobai ya. Kita tahu ceritanya. Mari kita bukalah Alkitab kita di dalam Matius 4 ya. Bisa dibilang di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya lebih suka mari kita baca aja ya. Dan kita tarik pelajaran kira-kira apa yang menjadi inti daripada pelajaran pertama hari Minggu ini ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara bayangkan bahwa Yesus baru habis puasa 40 hari 40 malam. Mengapa saya menyebutkan informasi ini bahwa Yesus baru saja berpuasa 40 hari 40 malam? Saya yakin tidak ada satupun kita di sini yang pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Ya. Tapi kita biasa berpuasa 1 hari 1 malam. Ya, kita
berpuasa 1 hari 1 malam biasanya 24 jam. Itu biasa kita lakukan ya, saudara-saudara. Nah, apa yang saudara rasakan waktu saudara berpuasa? Ya, saudara nggak perlu jawab, tapi saya yakin bahwa saudara merasa lebih dekat kepada Tuhan. Saya yakin bahwa saudara merasa bahwa ada kekuasaan rohani yang luar biasa dengan saudara bergabung atau saudara berpuasa, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, saudaraku. Secara rohani kita merasa berkuasa. Itu baru 1 hari. Kalau saudara berpuasa 3 hari, maka saudara akan jauh lebih kuat secara rohani yang saudara rasakan. Ya, saya yakin itu. Nah, coba saudara bayangkan 40 hari, 40 malam saudara berpuasa. Saya nggak bisa bayangkan bahwa Yesus betul-betul dipenuhi dengan kuasa yang tidak bisa digambarkan secara rohani. Ya, ada cerita di dalam Alkitab bahwa Musa bertemu dengan Tuhan selama 40 hari, 40 malam di Gunung Nebo. Ya, waktu dia bertemu dengan Tuhan, ya, di gunung itu, ya, Musa tidak makan, tidak minum karena dia ada di hadirat Tuhan. Dia begitu merasakan kekuatan dari Tuhan. Dan waktu dia turun, mukanya dipenuhi dengan cahaya. Sehingga orang nggak bisa ngomong dengan dia secara langsung karena penuh dengan cahaya. Sehingga mereka harus taruh tudung penutup di muka daripada Musa. Ya, karena mereka tidak bisa bicara dengan dia langsung karena dia dipenuhi dengan kemuliaan, kesucian daripada Tuhan. Masih kuat dirasakan. Nah, saya bisa katakan, yang saya mau tekankan adalah bahwa 40 hari 40 malam, ya, Tuhan Yesus berpuasa. Dia dipenuhi dengan kekuasaan rohani yang luar biasa. Tetapi yang luar biasanya, Tuhan Yesus tidak mengandalkan kesucian menghadapi pencobaan. Dia tidak mengandalkan kekuatan yang dia dapatkan dari 40 hari 40 malam berpuasa dengan Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Dia menjawab pencobaan Yesus 3 kali dengan kata-kata yang sama. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Sedikit pun Yesus tidak mengandalkan pikirannya, tidak mengandalkan kepintarannya. Saudara percaya kalau saya bilang bahwa Yesus orang paling pintar yang pernah hidup di atas dunia? Saya yakin saudara setuju bahwa Yesus orang paling pintar di atas dunia. Tetapi waktu dia dicobai, dia tidak mengandalkan kepintarannya. Saya juga yakin kalau saya katakan Yesus orang paling suci, paling benar di atas dunia yang pernah hidup di atas dunia ini, saudara pasti akan setuju. Tetapi Yesus tidak mengandalkan kesuciannya, kebenarannya, kesalehannya untuk menghadapi pencobaan daripada setan. Apa pelajarannya? Jelas banget, saudara, bahwa pelajarannya saya dan saudara harus meniru teladan Yesus. Apa itu teladan Yesus? Dia kuasai Alkitabnya. Ketika setan datang dengan pencobaan, jikalau engkau anak Allah, ya, perintahkanlah batu ini supaya menjadi roti. Ya, ini pencobaan yang berhubungan dengan makanan. Saudara, kita bisa bayangkan, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kita berpuasa 12 jam atau 1 hari saja, sering banget kita nggak tahan untuk tidak makan. Ya, jadi setan licik banget. Dia mencobai kita sesuai dengan keadaan kita. Dia tahu Yesus sedang lapar banget 40 hari berpuasa. Maka yang dia datangi, dia tawarkan supaya Yesus merubah batu menjadi roti. Ya, saudaraku, kita sedang dalam kelaparan. Ingat bahwa setan selalu menyerang aspek fisik kita. Kita sedang dalam ancaman kelaparan karena virus corona. Ya, secara manusia orang khawatir karena bagaimana? Banyak yang di PHK, bisnis turun, ya, maka perusahaan-perusahaan harus mem-PHK. Minggu ini ada di antara kita yang di PHK karena bisnis turun, ya, karena tidak ada yang bisa berusaha seperti sebelumnya. Semua bisnis turun, ekonomi suram, ya, dan semua negara mengalami virus corona, sehingga ekonomi dari semua negara pun mengalami penurunan. Kita hidup di zaman globalisasi di mana satu negara berhubungan dengan negara yang lain. Ya, tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri sekarang, termasuk dalam aspek ekonomi, bahwa satu negara saling mempengaruhi dengan yang lain.
maka kita juga nggak bisa dibantu oleh negara-negara yang lain karena negara-negara lain juga mengalami masalah yang sama. Ya, apa poin yang saya mau tekankan? Kita sedang dalam masa yang sulit sekarang ini, dan setan selalu datang dari kekhawatiran kita. Ya, saya mau sampaikan, kita harus tahu firman Tuhan yang pas. Ya, kita dalam masalah kelaparan, maka saudara harus cari firman Tuhan yang meyakinkan kita bahwa Yesus tahu kebutuhan makanan kita. Ya, saudara-saudara. Contohnya, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Itu satu perikop yang berisi tentang bagaimana Yesus itu ya adalah seorang yang tahu persis apa yang harus kita jawab ketika kita dicobai dengan pencobaan tertentu. Ya, saudaraku. Makanya dia bilang ada tertulis manusia bukan hidup hanya oleh roti saja. Dia tidak bilang ada tertulis jangan kamu bersinah. Untuk pencobaan makanan, ya, untuk pencobaan yang berhubungan dengan aspek fisik, Yesus menjawab ayat-ayat yang menguatkan. Dia hafal ayat ini. Dia nggak bilang setan tunggu dulu ya. Saya mau buka Alkitab, mana yang cocok dengan pencobaan kamu. Enggak. Ya, dia bilang, ada tertulis manusia tidak hidup hanya oleh roti saja. Ya, saudaraku, kita harus tahu apa firman Tuhan yang cocok dengan keadaan kita sekarang. Ya, jadi saya mau tekankan, jawaban dari semua masalah kita ada di dalam firman Tuhan. Yesus telah memberikan teladan. Itu pencobaan yang pertama. Pencobaan yang kedua, sekarang ini semua orang berlomba-lomba juga meninggikan diri karena COVID-19. Kalau ada yang bisa, ya, jadi ada beberapa orang yang bilang, oh saya nggak akan kena COVID. Saya nggak akan kena COVID-19. Ya, ada juga di awal-awal pendeta-pendeta yang terkenal katakan, kami tidak akan menutup ibadah. Ya, karena di mana iman kita kepada Tuhan. Ya, saudara, ini adalah pencobaan Yesus yang kedua. Yaitu, dia dibawa ke bait suci, di atas bait suci, dan setan kutip Alkitab. Jadi hati-hati saudara. Ya, jangan kita hanya bilang, oh, ada tertulis di Alkitab. Ya, sekarang pencobaannya lebih naik tingkatannya. Sekarang setan kutip Alkitab. Setan sangat licik, saudara. Saya mau bilang, ya, kepada orang yang percaya kepada Alkitab, setan akan kutip Alkitab untuk memperdayai kita, untuk menjatuhkan kita. Jadi hati-hati, saudara. Ya, kita bisa saja pakai Alkitab, tapi sebenarnya kita sedang disesatkan oleh setan. Ya, jadi hati-hati. Ya, setan bilang ada tertulis ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau supaya engkau jangan kakimu jangan terantuk di atas batu. Saudara dengarkan ya bahwa setan bisa kutip Alkitab. Jadi saudara jangan percaya apa saja yang saya bilang. Ya, mentang-mentang saya mengutip Alkitab. Saudara harus uji ya sebagaimana jemaat Berea mereka menguji setiap kata-kata yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Apa benar itu sesuai dengan Alkitab? Siapapun yang saudara dengarkan membawa firman, ya, pendeta Advent sekalipun, siapapun yang mengajarkan sekolah Sabat, semua harus diuji apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau itu pikirannya dia. Ya, saudara, saya tidak mengajarkan saudara meragukan para pendeta atau para pengajar pemimpin gereja. Tetapi saya dan saudara diajarkan untuk bergantung kepada Alkitab. Ya, walaupun orang itu bersemangat, berapi-api dia bicara, tapi saya dan saudara harus uji benar atau tidak. Jangan karena kita lihat dia punya kepintaran dalam berbicara, kefasihan dalam bicara, dia punya karisma, ya, dia punya pengalaman hidup yang luar biasa, terus kita telan bulat-bulat apapun yang dia bilang. Saudara, saya dan saudara harus hati-hati. Kita harus tes semua. Alkitab bilang dengan firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu. Ujilah nubuat-nubuat. Jadi saudara dan saya punya kewajiban untuk uji bandingkan dengan Alkitab benar atau tidak. Nah, apa pencobaan yang kedua daripada Tuhan Yesus? Setan bawa dia ke atas bubungan bait suci. Dan dia kutip Alkitab untuk bilang, jatuhkan dirimu. Ini adalah kesombongan rohani, saudara. Ya, setan menjebak banyak dari antara saya dan saudara dengan yang namanya kesombongan rohani. Oh, kami tidak takut dengan virus COVID-19,
kami tetap akan adakan ibadah. Ya, oh kita harus berdoa berjamaah, rame-rame. Itu kekuatan kita, betul saudara. Tapi Tuhan juga memberikan iman itu bukan buta. Ya, iman tidak buta. Saudara, justru iman yang menuntun kita walaupun kita tidak bisa melihat. Kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Ya, jadi saudara, jangan terjebak dengan kesombongan-kesombongan rohani. Ya, kita harus serahkan kepada Tuhan. Walaupun kita yakin kita benar, ya, tapi dalam jebakan-jebakan yang seperti ini, mari kita datang bergantung kepada Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus tahu bahwa itu jebakan dan dia memang tidak tergoda dengan kesombongan rohani? Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan ingatkan, kamu sudah mau sombong rohani, ya mentang-mentang doa kamu dijawab, kamu mau sombong rohani. Ya, sering orang memberikan kesaksian betapa Tuhan menjawab doanya secara ajaib. Saya tidak menghakimi saudara, tapi saudara harus hati-hati memberikan kesaksian. Ini juga statement saya bukan untuk melarang saudara memberikan kesaksian. Kalau saudara dijawab doanya dengan luar biasa, saudara harus bagikan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Iya, harus dibagikan supaya itu menguatkan jemaat yang lain. Tetapi saudara, kita harus minta sama Tuhan supaya apa yang kita lakukan ya untuk menguatkan saudara-saudara bukan untuk memuliakan diri, tapi memuliakan siapa? Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang jawab doa saudara. Ya, tanpa Tuhan jawab, maka doa saudara dan saya tidak bisa mendapatkan jawabannya. Jadi kita harus sadar, kalaupun Tuhan berkati kita secara rohani, dijawab doa kita, dan kita memberikan kesaksian, jangan sampai kita terjebak dengan meninggikan siapa? Meninggikan diri kita. Kita harus ingat untuk meninggikan Tuhan. Ya, saudaraku, ketika Tuhan memberkati kita, ya, secara rohani kita naik level. Ingat baik-baik, selalu ada bahaya untuk meninggikan diri. Selalu ada bahaya bahwa kita lebih benar dari orang lain. Ya, kalau itu yang saudara lihat dalam hati saudara, langsung minta Tuhan menolong saudara untuk selamatkan kita dari kesombongan rohani. Kesombongan rohani itu selalu hal yang sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Ada pendeta besar di Indonesia yang bilang, saya berdoa dalam nama Yesus, COVID diusir dari Indonesia. Ya, kalau dia berdoa secara pribadi, silakan. Ya, untuk katakan seperti itu. Tapi kalau mau ditaruh di YouTube supaya nanti dibilang, oh karena doanya itu maka COVID hilang. Sudah berjuta-juta orang Indonesia berdoa sampai hari ini supaya COVID selesai, belum Tuhan izinkan untuk selesai. Jadi saudara-saudara, itu buktinya. Sudah berjuta-juta orang berdoa, saya yakin, ya, umat Tuhan maupun masyarakat luas berdoa dengan sungguh-sungguh supaya COVID-19 ini berlalu tapi tidak berlalu. Belum berlalu. Saya yakin ini akan berlalu, tapi saat ini belum berlalu. Artinya apa? Ya, saudara, mari kita merendahkan diri. Ya, jangan cari panggung di saat-saat yang seperti ini untuk kemuliaan diri. Mari kita merendahkan diri supaya Tuhan yang dimuliakan, ya, supaya Tuhan yang mendapatkan segala pujian dan orang percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada kita. Ya, saudara-saudara, kita ini cuma daging. Kadang-kadang kita percaya banget kepada Tuhan, tapi banyak kali juga kita ragu untuk hal-hal yang sepele kepada pimpinan Tuhan. Oke? Nah, ujian yang ketiga, kita tahu ujian yang ketiga, saudara, Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi, yang paling tinggi bisa dibilang di seluruh dunia. Dengan maksud apa? Supaya Yesus bisa melihat semua keindahan dunia. Setan ini sangat licik. Dia bukan cuma bilang, ya dia nggak perlu bawa Yesus ke gunung yang tinggi, kan? Dia nggak perlu. Ya. Tetapi kenapa dia bawa ke gunung yang paling tinggi menurut saudara? Ya. Jadi kalau ujian yang pertama mengenai aspek jasmani, ya. Nah, saudara perhatikan di padang gurun. Kemudian yang kedua dia bawa ke bait suci di atas gunung, di atas bubungan bait suci yang paling tinggi juga. Bukan cuma sekedar di bait suci, tapi di bubungan yang paling tinggi. Ya, ini menyatakan bahwa ujian yang paling berat biasanya adalah ujian rohani. Kesombongan rohani itu yang paling sulit ditinggalkan oleh banyak orang. Ya, saudara-saudara, semakin kelihatan suci secara lahiriah,
ya, mendorong orang untuk meninggikan diri, merasa lebih benar. Ya, kemudian sekarang dia dibawa di atas gunung. Ya, saudara lihat bahwa tempat pencobaan daripada setan ini semakin meninggi. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa level daripada pencobaan setan ini semakin licik dan ya di bagian yang pertama saja banyak orang jatuh, selera, ya, selera banyak kali orang nggak bisa kendalikan. Kesombongan rohani kedua, kalau ada orang bisa mengendalikan selera, ya jebakan berikutnya adalah kesombongan rohani. Ya, hanya kasih karunia Tuhan yang bisa membuat saya dan saudara meninggalkan selera yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul atau tidak? Hanya kasih karunia Tuhan kalau saudara nggak suka makan es krim. Tapi saudara dan saya bisa berdoa supaya Tuhan menghilangkan kemampuan atau kesukaan kita kepada es krim. Apa yang Tuhan nggak bisa bikin? Ya, masalahnya adalah ketika kita tidak bergantung kepada Tuhan. Jadi yang saya mau katakan bahwa pencobaan dari setan semakin meningkat. Ya, ujiannya. Dan yang paling tinggi, yang paling sulit dikalahkan oleh kita manusia adalah ya, ketika setan menunjukkan kepada Tuhan Yesus seluruh keindahan dunia, kemuliaan duniawi. Kemuliaan duniawi ini yang paling sulit, saudara, untuk ditinggalkan oleh manusia. Ya, kita ingin terkenal. Ya, kita ingin bahwa orang tahu kita hebat. Ya, walaupun kita bukan siapa-siapa, kita mau ingin jadi siapa-siapa. Inilah sifat manusia. Walaupun kita nggak punya apa-apa, kita mau orang lihat kita punya segala-galanya di atas dunia ini. Kesombongan, ya, kemuliaan dunia ini, ya, berhubungan dengan kesombongan memang di ujian yang kedua. Tapi ini lebih tinggi lagi, ya. Kita ingin tidak menyangkal diri. Kenapa? Karena kalau Yesus waktu itu menyembah setan, maka Yesus tidak harus mati di kayu salib. Iya kan? Kalau dia menyembah setan dan setan bilang, kamu lihat seluruh dunia ini akan jadi milikmu semuanya kalau kamu menyembah aku. Kenapa setan bilang begitu? Ya, karena setan merasa bahwa dia yang punya dunia karena dia berhasil mengalahkan manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa. Ya, itu yang dilakukan oleh setan. Jadi dia klaim bahwa dia adalah penguasa dunia. Padahal sebenarnya bukan. Selama Tuhan punya umat yang setia, setan tidak bisa jadi penguasa dunia. Ya, itu sebabnya saudara, saya dan saudara tidak boleh tunduk kepada setan. Karena kalau kita tunduk kepada dunia, kepada setan, maka kalau umat-umat Tuhan tunduk berdosa kepada hukum-hukum Tuhan, melanggar perintah-perintah Tuhan, maka setan jadi penguasa dunia. Tapi saudara, ya, mari kita tidak tunduk kepada setan. Supaya setan tidak jadi penguasa dunia di atas dunia ini. Ya, saudaraku. Dan kalau Yesus terima waktu itu, dia tunduk kepada setan, dia akan dapat seluruh dunia. Ya, betul, dia akan dapat seluruh dunia. Tetapi akhirnya dia akan kalah. Ya, dan yang pencobaan yang paling berat, setan, Tuhan Yesus nggak tergoda dengan seluruh dunia. Ya, dia nggak tergoda. Tetapi yang berat bagi Yesus saat itu adalah kalau saja dia bisa selamatkan seluruh dunia, ya, dia bisa selamatkan seluruh dunia tanpa mati di kayu salib. Itu pencobaan yang berat bagi Yesus, yaitu tanpa menyangkal dia bisa selamatkan seluruh dunia. Banyak dari kita, saudara, ya, yang mau ke surga, yang mau menyelamatkan orang, menginjil, tapi kita nggak mau menyangkal diri. Berdoa lama, berjam-jam untuk orang lain, kita nggak mau lakukan itu. Mungkin dari antara kita akan berdoa berjam-jam, tapi untuk kepentingan diri kita, untuk kepentingan keluarga kita. Ada nggak di antara kita yang mau berdoa berjam-jam untuk orang lain, untuk keselamatan orang lain? Ada. Ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Ya, kita mau ke surga, tapi kita mau ke surga dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Kita pakai prinsip ekonomi di sini. Ya, kita mau ke surga, kita mau jadi lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kita nggak mau berkorban. Kita nggak ambil waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak menginjil, ya. Kita cuma berdoa, kita tidak mau ada usaha-usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, saudara, ini nggak masuk akal, ya. Kita harus menyangkal diri, saudara-saudara. Kita harus menyangkal diri
sebagaimana Tuhan Yesus. Dia ditawarkan oleh setan supaya dia nggak mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ya, sebab hanya kepada Dialah engkau harus menyembah. Ya, dan Tuhan Yesus memberikan teladan kita harus pakai firman Tuhan. Ya, ini baru 1 hari, saudara. Baru hari Minggu. Ya, tetapi ya yang saya mau katakan adalah bahwa ini sebenarnya salah satu intinya. Mau meyakinkan saya dan saudara bahwa di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini, satu-satunya yang aman bagi saya dan saudara adalah ya bergantung kepada firman Tuhan. Itu satu-satunya yang paling aman. Nah, pertanyaan di hari Minggu di pelajaran sekolah sahabat kita, satu pertanyaan yang bagus, ya. Bagaimana, ya, saudara-saudara, bagaimana kita belajar untuk percaya kepada firman Tuhan dan sekaligus tunduk kepadanya? Ya, ini pertanyaan aplikasi yang baik sekali. Bagaimana kita belajar untuk percaya kepada firman Tuhan dan sekaligus tunduk kepadanya? Sering kita percaya, oke, itu janji Tuhan, ya, yang ada, yang indah di dalam Alkitab, tapi kita tidak menurut, ya. Contohnya saya kasih contoh. Firman Tuhan bilang Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan yang luar biasa, salah satu favorit saya, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ini mengenai apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum, apa yang harus dipakai. Ya, di mana hatimu berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, dan manusia penuh dengan kekhawatiran, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini, kita penuh dengan kekhawatiran apa yang kita akan makan. Ya, banyak orang cuma cukup 2 minggu gajinya karena sudah dipotong gajinya. Ya, firman Tuhan bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak dari saya dan saudara, ketika ini terjadi kepada kita, ya, maka kita memilih untuk bekerja hari Sabat. Kenapa? Ya, karena kita tidak ada pilihan lain. Kalau saya nggak bekerja hari Sabat, maka saya tidak akan bisa mencukupkan kehidupan keluarga saya. Ya, apalagi dalam keadaan seperti ini. Ya, artinya kita tidak percaya dan menurut kepada firman Tuhan. Pertanyaan yang sangat baik, ya. Saya nggak mau hakimi saudara-saudara yang kompromi, melanggar janji Tuhan, melanggar firman Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, saudara sudah berada dalam keadaan yang susah, ya, saya hanya mengingatkan, ya. Saudara, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dan yakin dengan janji-janji Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita. Ya, saya hanya ingatkan bagaimana janda yang 1 kali lagi makan bersama anaknya, seharusnya itulah makanan terakhir, tapi sekarang Nabi Elia bilang, kasih itu kepadaku, maka Tuhan akan membuat engkau tidak berkekurangan. Dia tentunya bergumul, pergumulan yang hebat bagi seorang ibu, karena seorang ibu nalurinya adalah memberi makan kepada anak-anaknya. Dia rela anaknya hidup dan dia tidak hidup. Ya, seorang ibu punya pengorbanan. Ya, tetapi janda itu percaya dengan firman yang disampaikan oleh Nabi Elia. Ya, dia percaya padahal dia bukan orang Israel. Dia nggak percaya kepada agama orang Israel. Tetapi pada saat itu dia bisa percaya dan dia lakukan mengutamakan hamba Allah, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kita beriman kepada Tuhan. Yang pertama, di dalam Roma 10 ayat 17. Ini ayat yang sering banget saya kutip, ya. Roma 10 ayat 17 bilang, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi supaya kita punya iman, apa yang harus kita lakukan? Di saat-saat seperti sekarang ini, kalau saudara ketakutan berlebihan, itu karena saudara terlalu banyak baca, dengar, lihat berita tentang COVID. Lebih banyak daripada baca, dengar, ya, lihat firman Tuhan.
Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, semua itu akan membuat kita percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Jadi, saudara-saudara, ya yang bisa dilakukan adalah tutup telinga saudara, tutup mata saudara, tutup apapun ya yang akan masuk ke dalam pikiran saudara, ya, dengan yang bukan firman Tuhan. Ganti dengan firman Tuhan. Kalau saudara sudah merasa kuat, ya saudara boleh lihat berita-berita, tapi nggak usah banyak-banyak, yang seperlunya aja, ya. Maka saudara tidak akan mengalami depresi yang berat yang banyak orang hadapi sekarang ini. Ya, jadi supaya kita beriman kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Dengarkan firman Tuhan. Ini waktunya saudara bisa baca Alkitab, ya, dengan tidak buru-buru. Kalau sebelum COVID, kita cuma baca Alkitab sambil lalu. Tapi sekarang saudara punya waktu semuanya. Ya, itu langkah pertama. Ya, supaya kita bisa percaya kepada Tuhan. Ya. Kedua, apa yang bisa kita lakukan supaya kita punya iman ini kuat? Ya. Yang berikut kita harus berdoa. Matius 7 ayat 7 bilang, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ya. Jadi kita harus banyak berdoa, saudara-saudara, supaya iman kita kuat. Ya, dan bukan cuma iman kita kuat. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan kuat, maka itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Imun kita akan kuat. Ya, itu obat untuk meningkatkan imun sistem kita kuat. Dan kalau imun sistem kita kuat, yang terjadi COVID-19 tidak akan bisa mengalahkan daya tahan tubuh saudara. Kalaupun saudara terpapar dengan virus COVID, kalau iman saudara kuat, dia tidak akan bisa membuat saudara kena penyakit ini, ya, karena ini lebih ya kuat. Kekuatan dengan Tuhan itu supernatural, ya, di luar daya pikir manusia, tapi sudah dibuktikan bahwa orang yang penuh iman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dia punya daya tahan itu sangat kuat. Dan setan tahu ini. Itu sebabnya setan berusaha kasih, ya, yang membuat saya dan saudara masyarakat akan penuh dengan ketakutan yang tidak perlu. Jadi selain baca Alkitab, selain berdoa, apa yang harus kita lakukan, ya, supaya kita punya iman kuat? Dan kenapa kita mesti berdoa? Dan secara khusus apa yang kita doakan? Kalau saudara baca di dalam Kisah 6 ayat 5, ya, disebutkan usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ya, saudara, disebutkan di dalam Kisah 6 ayat 5, ya, mereka mengusulkan Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ya, Kisah 11 ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ya, saudara perhatikan bahwa Roh Kudus dan iman seperti diulang-ulang, tidak bisa dipisahkan. Ya, Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, dengarkan ayat ini. Ayat ini bilang, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan penuh dengan pengharapan dan penuh dengan iman. Ya, jadi kalau kita mulai ragu-ragu dan kita mulai kehilangan pengharapan, kehilangan iman, itu karena Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita. Kalau saja Roh Kudus dipenuhi di dalam diri kita, saudara, maka yang terjadi adalah kita penuh iman, kita penuh pengharapan. Jadi, saudara, selain kita berdoa secara umum, mendekatkan diri kepada Tuhan, ada satu doa yang khusus yang saudara dan saya harus bawakan, yaitu kita minta Roh Kudus turun kepada kita, karena waktu Roh Kudus datang, maka kita akan memiliki kekuatan iman dan pengharapan yang kita butuhkan untuk melalui kesusahan yang seperti saat ini. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 9 juga disebutkan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi iman itu ternyata adalah pemberian dari siapa? Dari Roh Kudus. Ya, kalau saya dan saudara bisa punya iman yang besar, yang begitu kuat, itu karena Roh Kudus yang telah menuntun saya dan saudara supaya bertumbuh di dalam iman. Ya, apalagi yang akan menumbuhkan iman kita? Ya, mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 7. Kalau saudara punya Alkitab, silakan dibuka
1 Petrus 1 ayat 7, firman Tuhan disebutkan di sini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya benar, masing-masing kita bisa katakan kami punya iman kepada Tuhan. Walaupun kadar imannya berbeda-beda dari setiap orang. Tapi semua orang bisa bilang, ya kami punya iman kepada Tuhan. Tetapi kalau iman itu tidak bertumbuh, saudara-saudara, maka sia-sia. Ya, nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 7, istilah bertumbuh ini disebut murni, ya, disebut sebagai kemurnian. Jadi iman kita, ya, iman kita ini harus dimurnikan. Artinya harus bertumbuh, saudara, lebih kuat lagi, lebih tinggi lagi iman kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu katanya jauh lebih berharga daripada emas yang fana, yang dimurnikan dengan api. Jadi, saudara-saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa iman kita harus dimurnikan. Iman yang dimurnikan itu artinya iman harus bertumbuh. Bagaimana cara memurnikannya? Dengan api. Ini adalah salah satu analogi untuk membuat kita mengerti bahwa kalau dengan api panas, maka iman itu akan murni kalau seperti emas dimurnikan dalam api. Apa yang dilambangkan dengan api? Yang dilambangkan dengan api adalah penderitaan, ya, kesusahan, ya. Jadi kalau kita baca di ayat sebelumnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 7, kalau kita baca ya ayat sebelumnya, apa maksudnya daripada semua ujian, ya, disebutkan di sini bahwa yang memurnikan iman daripada kita, saudara-saudara, disebutkan ya, bergembiralah di dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Jadi ayat sebelum ayat 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Disebutkan di sini, saya dan saudara untuk seketika harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Tetapi maksud Allah dengan mengizinkan saya dan saudara mengalami berbagai-bagai pencobaan adalah untuk menumbuhkan atau memurnikan iman saya dan saudara. Karena kalau iman kita tidak bertumbuh, maka kita tidak akan selamat. Bisa dibilang begitu. Ya, iman kita tidak bertumbuh, maka kita tidak akan selamat, saudara. Dan Tuhan tidak mau kita tidak selamat. Itu sebabnya Dia mengizinkan kita mengalami pencobaan, karena melalui pencobaan, maka iman kita akan bertumbuh, dimurnikan, dan waktu Yesus datang, ya 1 Petrus 1 ayat 7 bilang, meyakinkan bahwa saya dan saudara akan diselamatkan. Ya, saudara-saudara, ini pelajaran yang penting sehingga kita akan mengerti bahwa iman kita tidak akan bertumbuh, ya, tidak akan murni kalau tidak ada COVID-19. Ya, saudara-saudara, sehingga gantinya kita mengeluh, kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, saya sudah dites, saya sudah diuji, saya sudah diberikan latihan-latihan. Sama seperti yang saya tidak bosan untuk bilang-bilang kepada saya dan saudara. Kalau kita mau ikut lari maraton, ya, dan lari maratonnya itu sekarang, dan saya bilang, mari saudara-saudara, yang bisa lari maraton, saya akan kasih hadiah 1 triliun. Wah, banyak banget ya 1 triliun. Ya, tapi syaratnya saudara harus finish. Dan saya akan kasih hadiah seperti itu. Saya yakin, saudara, kita tidak akan bisa lari maraton kalau saya bilang sekarang. Kenapa? Karena kita tidak pernah lari maraton sebelumnya. Dan kita tidak pernah latihan untuk bisa lari maraton. Ya, iman itu adalah latihan-latihan. Tapi kalau saya bilang 2 tahun depan kita akan lari maraton ya, saudara-saudara. Dan saudara mulai latihan. Minggu ini latihan, minggu depan latihan. Ya, kita mulai bulan pertama kita lari dulu 500 meter. Bulan kedua kita lari 1 kilo. Bulan ketiga kita lari 2 kilo. Bulan keempat kita lari 5 kilo. Bulan kelima, bulan keenam kita sudah lari 10 kilo. Bulan ketujuh kita lari 15 kilo. Dan bulan ke-8, 9 kita lari 20 kilo. Ya, sudah 20 kilo. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah latihan iman supaya kita akan menghadapi hal-hal yang lebih berat di depan kita. Supaya iman kita semakin kuat dan murni. Ya, jadi adalah kasih karunia Tuhan mengizinkan kita
untuk latihan iman. Ya, di dalam Yakobus 2 ayat 26 disebutkan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Ya, saudaraku, iman itu harus diaplikasikan dalam kehidupan, harus dilatih. Ya, iman itu seperti otot, ya, sebagaimana para atlet melatih otot mereka, maka saya dan saudara juga harus melatih otot rohani kita dengan iman. Ya, kita harus percaya di sini bahwa Tuhan akan sanggup menyediakan makanan kita tanpa kita melanggar perintah Tuhan. Ya, saudara mungkin berkata, nggak ada bedanya saya menyucikan Sabat dan saya tidak menyucikan Sabat, nggak ada bedanya. Ya, kelihatannya orang yang tidak menyucikan Sabat, yang melanggar Sabat lebih makmur dari saya. Saya mau katakan saudara, ya, bahwa penurutan-penurutan yang kita lakukan sekarang seperti tidak ada gunanya. Saya mau bilang bahwa semua itu adalah latihan bagi kita untuk memasuki masa-masa yang sulit yang ada di depan kita. Ya, sebagai contoh, saya membaca jurnal dari Bukan Advent bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan satu-satunya cara untuk melawan COVID adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Itu yang paling ampuh, tingkatkan daya tahan tubuh. Dan mereka melakukan, ahli-ahli di Amerika ini, dokter-dokter ahli di bidang daya tahan tubuh, ya, immune system, mereka melakukan penelitian. Sebelum COVID ini, mereka dapati bahwa orang yang tidak merokok berusia 50-70 tahun, orang yang tidak merokok berusia 50-70 tahun, mereka punya daya tahan tubuh seperti anak-anak muda, ya, yang kuat. Ya, COVID ini banyak korbannya orang-orang yang sudah tua karena ya secara alamiah orang lebih tua, semakin tua kita, daya tahan tubuh kita semakin menurun. Tapi jarang banget anak-anak kena terpapar dengan COVID atau remaja atau orang-orang muda, ya, yang berusia 20 tahun ke bawah contohnya, jarang banget karena mereka punya daya tahan tubuh yang betul-betul kuat, prima. Tapi ternyata orang yang tidak merokok, ya orang-orang yang tidak merokok punya daya tahan seperti orang-orang muda. Jadi saudara bersyukur atau tidak menurut segala perintah Tuhan selama ini, ya, karena ternyata Tuhan ada maksud tertentu, ya. Saudara tahu ada juga penelitian baru-baru diketahui bahwa ikan yang bersisik, ya, Tuhan larang makan ikan yang bersisik. Ternyata sisiknya itu ada gunanya, yaitu, ya, bahwa ikan yang bersisik satu, dia selalu ada di laut yang dalam. Berdasarkan penelitian, ikan yang bersisik dia jauh di laut yang dalam. Ya, sementara ikan yang tidak bersisik rata-rata di permukaan laut. Nah, didapati bahwa ikan yang bersisik, ya, walaupun laut sudah tercemar dengan merkuri, tapi kalau dia punya bersisik, dia akan masuk ke laut yang dalam, sedangkan polusi merkuri ada di permukaan. Ya, satu. Dan kalaupun dia turun itu merkuri, ya, di laut itu, dia turun ke bawah dan ketemu dengan ikan-ikan yang bersisik, sisik daripada ikan itu akan menahan merkuri untuk tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Ya, sedangkan ikan yang tidak bersisik, dia akan mudah terpapar dengan merkuri. Ya, dan merkuri dicurigai, ya, bisa dibilang diyakini oleh para ahli sebagai penyebab banyak penyakit imun sistem dewasa ini, seperti lupus dan lain-lainnya. Itu karena terpapar dengan merkuri. Ya, saudara-saudara, dan laut kita sudah kena polusi dari merkuri dengan limbah industrinya. Jadi, saudara-saudara, saya mau bilang, apakah kita punya penurutan tidak ada gunanya? Ya, saudara sekarang, ya, seperti yang disampaikan oleh Airin minggu lalu, ya, di acara PA, bahwa Presiden Cina sudah meminta supaya orang Cina semua jadi vegetarian, ya, jadi vegetarian. Jadi semua ini ada maksudnya, ya, diberikan kepada kita, ya, sebagai perlindungan kepada kita, ya. Ini yang pelajaran sekolah Sabat mau sampaikan kepada saya, ya, sepanjang minggu ini, ya. Walaupun saya hanya cover bisa dibilang kebanyakan di hari pertama, tapi itulah intinya sebenarnya sepanjang minggu ini pelajarannya. Apa itu intinya? Ya, saudaraku,
Kenapa kita masih lawan-lawan firman Tuhan? Itu yang jadi masalah. Padahal firman Tuhan ini berasal dari Tuhan langsung. Memang yang tulis nabi-nabi, tapi nasihat-nasihat firman Tuhan ini semuanya dari siapa? Dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Dan itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, bagi saya aplikasi daripada pelajaran Selasa sampai Kamis adalah lebih banyak mengadres masalah yang terjadi di dunia barat. Apa yang terjadi di dunia barat? Kenapa saya nggak terlalu tekankan itu di sini? Karena saya tahu keadaan kita di Indonesia atau di wilayah belahan bumi bagian timur, kita tidak ragukan itu Alkitab sebagai firman Tuhan. Sementara yang di-cover di dalam pelajaran sekolah Sabat, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, adalah untuk meyakinkan saudara-saudara kita yang banyak di Amerika, mereka walaupun orang Kristen, tapi mereka tidak percaya penciptaan, contohnya. Ya, kenapa mereka tidak percaya penciptaan? Oleh karena evolusi mengatakan bahwa dunia ini sudah bermiliar-miliar tahun. Sementara kalau kita pelajari di dalam Alkitab yang seperti saya sebutkan ya minggu lalu, dunia kita baru 6.000 tahun. Jadi tidak harmonis, seperti nggak masuk akal. Ya, jadi banyak orang Kristen dewasa ini lebih percaya evolusi. Ya, bahkan di sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Advent diajarkan teori evolusi kepada anak-anak sekolah. Ya, ya sebagai ilmu pengetahuan kita boleh tahu, tapi kalau kita ajarkan kepada anak-anak bahwa manusia berasal dari monyet, saya nggak tahu ya apa dampaknya kepada mereka. Ya, anak-anak memiliki suatu kepercayaan itu tergantung dengan apa yang dia pelajari waktu dia tumbuh besar. Kalau lebih banyak dia tumbuh besar, dia pelajari bukan firman Tuhan, dia akan kehilangan kepercayaan kepada firman Tuhan, saudara. Dan siapa yang bertanggung jawab kalau dia nggak percaya kepada Alkitab? Ya, banyak sekali orang Kristen dewasa ini, orang Advent sekalipun, yang lebih percaya teori ilmu pengetahuan daripada apa yang disampaikan oleh Alkitab. Alkitab bilang, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kalimat pertama di dalam Alkitab. Ya, artinya apa? Tuhan mau saya dan saudara percaya dengan isi apa? Isi Alkitab bahwa dialah sang apa? Sang pencipta. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ya, saudara, itu sangat penting bagi saya dan saudara bahwa kita bukan berasal dari monyet, bahwa kita tidak berasal dari segala sesuatu yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan, tapi Tuhan yang menciptakan. Seperti minggu lalu, Tuhan yang menciptakan saya dan saudara. Ya, dan ini sangat penting ya untuk mengatur tingkah laku kita di atas dunia ini. Ya, ini yang mau disampaikan oleh Alkitab. Mari kita lihat ada beberapa ayat yang saya rasa kita perlu baca sehubungan dengan pelajaran dari hari Senin sampai hari Selasa. Ya, bahwa satu, Tuhan Yesus tidak datang untuk menghilangkan hukum. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena begitu banyak orang Kristen dewasa ini yang menafsirkan bahwa hukum sudah tidak berlaku karena Yesus sudah mati di kayu salib. Tapi ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Sebagus apapun suatu pendapat yang disampaikan oleh ahli Alkitab, saudara, saya dan saudara harus pegang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Walaupun kedengaran sangat menarik, ya, saudara, pegang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yesus sendiri berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jelas sekali, ya, saudara-saudara. Di dalam ayat 20, saya ingin baca ada satu aplikasi yang penting disebutkan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, saudaraku, Tuhan Yesus bilang di sini, kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada orang Farisi, ahli Taurat, maka kita tidak akan masuk kerajaan surga. Apa yang kita dapat aplikasinya dari sini? Orang Farisi, ahli Taurat,
sangat menuruti hukum secara lahiriah. Mereka berikan persepuluhan dari adas manis, jintan, selasi. Ya, kalau saudara nggak tahu apa itu adas manis, selasi, jintan, itu adalah rempah-rempah seperti pondang, ya, daun pondang, ya, atau juga daun pandan bahasa Indonesia. Sorry, saya bilang daun pondang, ya, daun pandan, dan juga kemangi, ya. Nah, ini adalah rempah-rempah. Kalau kita tanam di rumah kita, di halaman rumah kita, ya, maka itu orang Farisi akan berikan perpuluhan. Ya, orang Farisi kalau saudara kasih baju sebagai hadiah, ya, kalau di ulang tahun saudara kasih baju, ya, dia akan cari tahu berapa nilai baju itu dan dia akan kasih perpuluhan. Ya, saya nggak yakin dari antara kita ada yang lakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang Farisi. Tetapi saudara, penurutan secara lahiriah yang dilakukan oleh orang Farisi, mereka dasarkan atas kekuatan sendiri. Sehingga mereka membanggakan bahwa mereka sangat saleh, suci. Saudara, kita tidak akan mampu untuk menuruti hukum Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Walaupun kita bangun itu jadi suatu kebiasaan yang baik sekalipun. Ya, kita tidak akan mampu. Ya, kenapa Tuhan bikin begitu? Ya, kenapa Tuhan bikin kita tidak akan mampu untuk menuruti seluruh hukum Tuhan ini dengan kekuatan kita sendiri? Karena Tuhan tahu bahwa kedagingan kita begitu kuat, kita ini sudah miskin, melarat, malang, buta, masih meninggikan diri, apalagi kalau kita yang mampu untuk menuruti segala hukum Tuhan ini dengan kekuatan kita sendiri. Yang terjadi adalah kita bilang, wah saya ini hebat. Sedangkan kita tidak hebat, kita mau jadi kelihatannya hebat. Ya, saudara, Tuhan tahu kecenderungan hati kita. Itu sebabnya dia bikin kita tidak mampu, supaya kita mau datang bergantung kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan tolong kita untuk tidak sombong, waktu Tuhan menolong kita untuk bisa mengalahkan selera, menuruti segala perintah Tuhan, maka kita tidak akan meninggikan diri. Karena kita tahu hanya karena kasih karunia Tuhan, kita dimampukan. Ya, saudara, apa yang orang Farisi gagal lakukan adalah minta pertolongan kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada Tuhan. Dan secara lahiriah mereka bisa kelihatannya melakukan semua perintah Tuhan ini. Tetapi yang terjadi dengan mereka adalah hati mereka tidak pernah berubah. Walaupun mereka menuruti hukum kasih. 10 hukum itu adalah hukum kasih. Tetapi ya, karena dengan dilakukan dengan kekuatan sendiri, maka mereka tidak memiliki kasih. Bahkan mereka menyalibkan Yesus. Mereka jadi orang-orang munafik. Ya, saudara, saya dan saudara tahu bahwa sering kita juga jadi orang munafik. Kita kesankan kepada orang bahwa kita ini orang yang suci dan saleh, orang yang taat beragama. Tapi ketika kita sendirian dan kita jatuh ke dalam dosa, ya, akhirnya kita lihat bahwa kita ini seorang yang munafik, nggak benar. Ya, dan kalau kita tidak bergantung kepada kasih karunia Tuhan, maka kita akan putus asa karena kita jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Ya, apa kegagalan daripada orang Farisi ini? Mereka hidup secara lahiriah beragama luar biasa, tetapi mereka tidak memiliki Yesus punya kehadiran dalam hidup mereka. Ya, saudaraku, jangan dalam usaha kita yang berapi-api untuk menuruti segala perintah Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Ya, kita perlu bergantung kepada Yesus lebih lagi dan lebih lagi. Kalau kita masih jatuh itu karena kita gagal untuk mengundang Yesus datang kepada kita. Kita gagal untuk menghabiskan waktu dengan Yesus. Kita gagal untuk berdoa berserah kepada Tuhan. Ya, sehingga tidak otomatis waktu kita dicobai untuk bergantung dan berserah kepada Tuhan. Ini satu aplikasi yang sangat penting. Dan saudara, ya, saya mau sampaikan bahwa Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana dia bisa menuruti segala perintahnya. Dan ini aplikasi yang sangat penting yang saya dan saudara harus ketahui. Ya, dan ini yang saya mau bagikan sebelum kita akan akhiri. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 28. Namun sebelum kita baca Yohanes 8 ayat 28, Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri.
jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Tuhan Yesus bilang, saya atau aku tidak dapat berbuat sesuatu dari diriku sendiri. Jadi apapun yang Yesus lakukan, itu karena dia lihat itu dilakukan oleh Bapa. Dengan kata lain, dia lihat teladan dari Bapa, itu yang dia bikin. Saya dan saudara harus lihat apa yang dibikin oleh Tuhan Yesus, dan itu yang saya dan saudara harus bikin. Jangan kita bikin mau kita sendiri. Ya, saudara, walaupun kelihatan benar yang kita lakukan, jangan kita memaksakan kehendak kita sendiri. Kita harus bikin apa yang kita lihat dibikin oleh Yesus, dan itu yang kita bikin. Artinya, saudara, kita tidak boleh walaupun diberikan kebebasan oleh Tuhan buat apa saja yang kita mau, tapi kita harus belajar untuk melakukan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ya, karena Yesus pun hidupnya seperti itu. Ya, saudaraku. Nah, sekarang di dalam Yohanes 8 ayat 28. Yohanes 5 ayat 19, ide utama daripada ayat itu adalah Yesus melakukan apa yang dilakukan oleh Bapa. Sekarang mari kita lihat Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi diulang ide yang tadi, bahwa Yesus bilang, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal itu sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saudara dengarkan, ya. Jadi Bapanya yang ajarkan apa yang harus dia buat. Bahkan Bapanya yang ajar apa yang Yesus harus ucapkan. Itu semua yang Yesus ucapkan adalah apa yang Bapa mau dia sampaikan. Saudaraku, apa yang Yesus perbuat, semua itu adalah apa yang Bapa sampaikan kepada Yesus untuk dia perbuat. Itu yang harus saya dan saudara renungkan. Ya, apakah kita sedang melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita? Apakah kita sedang mengatakan apa yang Yesus suruh kita katakan? Kita harus renungkan dalam kehidupan kita. Ya, apakah kita menurut? Ya, banyak dari saya dan saudara tahu apa itu kebenaran, ya, tapi kita tidak melakukan kebenaran itu karena kita tidak punya kuasa. Kenapa kita tidak punya kuasa untuk melakukannya? Karena kita jauh dari Tuhan. Kita jarang berdoa. Kita hanya berdoa kalau kita butuh bantuan dari Tuhan. Ya, doa itu sebagai jimat untuk minta pertolongan Tuhan. Padahal doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Ya, saudaraku. Ya, jadi ini yang saya mau sampaikan. Saya yakin inilah inti daripada pelajaran sekolah Sabat. Dari tadi saya ngomong terus. Ada pertanyaan, ada masukan? Ya, saudara-saudara. Atau ada tambahan? Bagaimana, saudara-saudara? Ya, mudah-mudahan pelajarannya jelas ya buat kita pada Sabat ini. Bahwa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari adalah bagaimana menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, belajar untuk menurut, taat kepada yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jangan sekedar formalitas baca Alkitab, tapi kita terus melanggar. Ya, nggak ada gunanya kita belajar Alkitab kalau Alkitab itu tidak berkuasa untuk membuat kita menurut kepada kehendak Tuhan. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan ya. Penulis-penulis ya bisa dibilang Alkitab khususnya Perjanjian Baru, mereka sangat meninggikan Perjanjian Lama karena pada zamannya mereka Alkitab mereka adalah Perjanjian Lama. Ya, mereka memperlakukan Alkitab Perjanjian Lama dengan penuh hormat. Yesus pun melakukan hal yang sama. Dia kutip Alkitab Perjanjian Lama untuk menang daripada pencobaan. Ya, saudara-saudara, nubuatan-nubuatan dari Perjanjian Lama yang meyakinkan kita bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan. Ada pertanyaan, saudara-saudara? Dewasa ini banyak orang dengan gampang menghakimi Alkitab. Contohnya ya, Alkitab ini udah nggak relevan. Masa di Alkitab dibilang sesuatu yang tidak lagi
tidak nyata, tidak mungkin bisa kita lakukan pada zaman ini. Ya, saudara, kita harus percaya bahwa itu firman Allah. Jangan lakukan itu, kita sedang menghina Tuhan kalau kita lakukan itu. Ya, ada orang yang sudah menerima pendidikan dunia bahwa kita harus toleran dengan siapa saja, termasuk kaum LGBT. Ya, betul, saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kita harus mengasihi semua orang. Orang suci, orang tidak suci, orang berdosa. Kita harus mengasihi. Tetapi perbuatan yang salah harus tetap dinyatakan. Siapa yang kukasihi, Tuhan Yesus bilang, siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Bentuk kasih kita, ya kita ingatkan bahwa kalau kamu mau hidup begitu, kamu melawan kehendak Tuhan, kamu pasti tidak akan bahagia. Ya, pada ujung-ujungnya. Ya, itulah tugas kita. Bukan kita terima praktek kehidupan orang itu dan kita injak-injak firman Tuhan. Yang terjadi di gereja sekarang, sebagai pendeta saya bisa katakan ini, anggota-anggota maupun para pendeta mau melakukan firman Tuhan yang sesuai dengan daging. Yang nggak sesuai dengan daging, nanti dulu pendeta, nanti aja itu dulu. Ya, nggak usah dulu terlalu ekstrim. Ya, ini kata-kata yang sering didapatkan. Ya, apa yang membuat kita kebenaran itu jadi ekstrim? Karena dosa kita sudah terlalu ekstrim, maka kebenaran yang kecil sedikit pun kita anggap itu sudah ekstrim. Ya, saudaraku, ya, kita tidak boleh pilih-pilih bagian Alkitab yang kita suka. Ya, kita harus perlakukan semua isi Alkitab sebagai firman Tuhan. Kalau kita mau bertahan di akhir zaman dan waktu Yesus datang kita bisa diselamatkan. Ya, tapi kalau kita mau pilih-pilih bagian Alkitab, saudara, saya mau sampaikan bahwa kita pada akhirnya akan binasa. Ya, kita pada akhirnya, dan Tuhan tidak menghendaki satupun dari kita binasa. Saya tidak menghendaki satupun dari saudara dan saya akan binasa. Himbauannya kembali berulang-ulang. Mari kita minta kuasa dari Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan saja akan memberikan kekuatan kepada kita, ya, untuk melakukan semua kebenaran yang ada di dalam firman-Nya. Ya, baiklah, kalau memang nggak ada. Pendeta. Ya, Halo pendeta. Ya, Masalahnya sekarang ya, seperti saudara-saudara saya mengatakan begini. Perjanjian lama itu sudah nggak ada, sudah disalibkan. Jadi yang dibilang makanan haram itu sudah nggak ada, kan sudah ada dapat mimpi Petrus. Terus saya bilang, berdasarkan apa kalian bilang perjanjian lama itu sudah nggak ada? Yang disalibkan kan bukan Alkitabnya, tapi kan Yesusnya. Nah, itu yang sekarang adalah seperti itu, pendeta. Ya, kita tidak perlu berdebat, ya. Alkitab tidak perlu diperdebatkan, tapi inilah pekerjaan dari kuasa kegelapan membutakan mata dari orang-orang, ya. Bagi kita itu jelas. Ya, bagi mereka itu membingungkan. Ya kan? Tapi bagi orang Advent ada masalah yang lain lagi, Saudara. Ya, masalah yang lain. Ya, soal darah. Ya, jangan marah kepada saya kalau saya bilang ini, ya. Saya mau tanya saudara-saudara, orang Advent percaya kita boleh makan darah dan lemak atau tidak? Tidak, pendeta. Tidak. Ya. Oke, terima kasih saudara yang jawab tidak. Tapi kenapa kita masih makan daging dengan darah dan lemak yang masih ada di dalam darah dan lemaknya? Ya, kita makan daging halal, tapi ada darah dan lemaknya di situ. Sedangkan Alkitab bilang nggak boleh. Apakah kita tidak anggap ini pelanggaran kepada firman Tuhan? Ya, saya nggak mau menghakimi saudara. Ya, bukan itu tujuan saya. Saya hanya menyampaikan. Kita juga punya masalah yang sama. Ya, ketika ada yang kita tidak mau lakukan, maka kita akan tertutup secara rohani. Ya, jadi saudara, mari kita renungkan. Ya, mari kita renungkan. Itu sebabnya kenapa pekabaran vegetarian ini dikumandangkan ulang-ulang. Karena selama saya dan saudara tidak vegetarian, ya, kita masih makan darah dan lemak, kita masih berada dalam pelanggaran kepada firman Tuhan. Ya, iya atau tidak? Karena kita kan nggak keluarin darah dan lemak kalau kita makan ayam contohnya. Apa saudara keluarin darahnya dan lemaknya? Saya mau kasih tahu,
kalau kita keluarin darah, maka ayam itu nggak ada rasa apa-apa. Karena yang bikin enak ayam itu adalah darahnya. Darahnya yang bikin enak. Ya, saudara pasti nggak mau makan ayam kalau nggak ada darahnya, karena nggak ada rasanya. Ya, yang bikin enak juga adalah lemaknya. Ya, apakah kita akan terus lakukan ini? Ya, jangan marah ya sama saya. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi ya Ibu Claudia, kalau kita tinggal terus dalam kesalahan yang nyata yang kita tahu kepada firman Tuhan, maka yang terjadi dengan kita adalah kebutaan. Ya, kebutaan. Sebagaimana orang lain kita klaim tidak bisa lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Jadi yang perlu kita lakukan, kita berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan bukakan pikiran kita. Kalau Tuhan bisa bukakan pikiran kita, maka kita juga yakin bahwa orang lain pun Tuhan bisa bukakan pikiran mereka ketika kita jelaskan firman Tuhan. Ya, saya kembalikan kepada pemimpin sekolah Sabat, ya, karena waktunya memang sudah habis. Kita berusaha supaya kita tepat waktu, jam 12 kita akan selesai khotbah. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Jublina.